Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Doni dan kakak semua. Kami dari kelompok 1 dari kelas B eh, yang beranggotakan asosiasi kita, dan saya Nur Hayatul Hanifah, Umi Nur Fadila, Alifah Sekian Jani, dan Muhammad Ihsan, Husnul Mufidah, Putri Wulansari, Dwi Wijayani, Nadia Suyanti, eh, Putri Khairul Najwa akan mempresentasikan mengenai atau mendiskusikan mengenai pembuatan poster kami melalui aplikasi Canva, yaitu mengenai ancaman terhadap spesies. Mungkin untuk diskusinya dapat kami mulai secara bersama. Mungkin untuk yang pertama kita cari apa template dulu. Mungkin untuk pamflet poster yang tentang ancaman terhadap spesies ini mungkin bisa untuk konsepannya udah ini dan rekan-rekan itu mungkin kita menampilkan apa saja yang menyebabkan keanekaragaman spesies ini terancam, mungkin contohnya kebakaran hutan atau rusaknya habitat atau perburuan ilegal atau penjualan perdagangan hewan secara ilegal gitu dalam dan rekan-rekan. Mungkin dari yang lain apa ada saran? Iya, mungkin sama juga mungkin kita tambah juga nanti itu maraknya penggunaan kendaraan itu nanti jadi apa menimbulkan pemanasan global gitu. Mungkin itu. Mungkin secara umum mungkin bentuk-bentuk ancaman terhadap lingkungan itu kan juga berefek ke ancaman terhadap spesies gitu kan. Mungkin udah Uni dan rekan-rekan kalau punya ide bisa langsung ditambahkan aja udah Uni dan rekan-rekan. Hari ini apanya template belakangnya ada nggak itu apa namanya tuh kayak terlalu ada objek itu. Jadi susah masukin apa namanya elemen lain gitu. Ya sih dihapus saja. Kedua ini yang dilakukan ini kayak ada dapat template mungkin nanti bisa diganti aja elemen-elemennya kita sesuai lagi.
Eh, ini untuk yang dekat ada saran. Kalau ini kan template apa kertasnya ukurannya kan agak sempit. Kalau kita bikin kayak ada ini kan jadinya tuh kurang agak sempit gitu. Gimana kalau nanti kita bikin elemennya tuh di tengah aja, semuanya kayak ada yang berburu nih dipindahin ke tengah, terus kebakaran hutan itu juga jadi di tengah gitu. Jadi nanti kayak poster gitu jadinya rekan-rekan. Oke, Han. Berarti dipindahkan ke tengah dulu gitu ya, Han? Iya sih. Mungkin apanya gambarnya bisa dikecil-kecilkan gitu rekan-rekan.
Udah selesai nggak rekan-rekan itu pamflet posternya? Biar di-download lagi. Kalau nggak ada yang perlu ditambahin lagi, di-save aja lagi. Kayaknya udah Nadia. Berarti udah download ya, Fa? Oh, boleh dia. Oke. Nanti baru kita jelasin lagi. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Udauni dan rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1B dari kelas biokonservasi yang berkotakan saya sendiri Asyifa Safrita, adalah Nur Hayatul Hanifah, Nur Fadila, Alifa Saskia Anjani, Huda Muhammad Ihsan, Husun Mufidah, Sutri Wulasari, Wiwi Dwi Jayani, Unin Nadia Khairati, dan Putih Khairun Najwa akan mempresentasikan mengenai hasil poster yang kami buat mengenai ancaman terhadap keberlangsungan spesies. Nah, sebagai yang mana kita tahu, ancaman terhadap keberlangsungan spesies ini ada banyak macam dan faktornya. Nah, secara umum kan dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan ada faktor eksternalnya. Nah, sebagaimana kita tahu, adapun faktor internalnya itu bisa jadi dalam bentuk genetikanya. Nah, kenapa dari kita bilang faktor genetika itu bisa dibilang mempengaruhi keberlangsungan spesies? Itu dapat kita lihat jika dari apa namanya itu keberagaman atau faktor variasinya dari genetik dalam suatu populasi itu berkurang, maka itu akan mempengaruhi faktor genetiknya. Jadi jikanya faktor genetiknya itu jadi menghasilkan keberagaman yang tidak banyak. Jadi sehingga nantinya akan mengakibatkan keterancaman terhadap spesies itu. Nah, mungkin untuk faktor yang selanjutnya itu disebut dengan faktor eksternal. Nah, dapat yang dilihat berikut kami cantumkan beberapa faktor eksternal terhadap ancaman yang mempengaruhi keberlangsungan spesies. Nah, bisa dilihat yaitu ada kebakaran hutan, ada polusi, ada pengalihan lahan jadi kawasan pemukiman perkotaan, adanya pengaruh invasif spesies atau spesies asing yang masuk ke dalam ekosistem alami dari suatu ekosistem. Terus adanya pembangunan limbah pabrik, perburuan perdagangan, dan penebangan liar. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu mengenai ancaman yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, yaitu oleh rekan saya Sutri Wulasari. Kepada Sutri, disilahkan. Baiklah, terima kasih Syifa atas kesempatannya. Yang pertama itu adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu ancaman yang besar terhadap keberlangsungan berbagai spesies yang hidup di dalamnya. Kebakaran ini dapat terjadi secara alami, yaitu akibat faktor iklim yang terlalu panas, ataupun akibat ulah perbuatan manusia. Spesies yang ada di dalam hutan yang terbakar ini akan mati jika tidak bisa menyelamatkan diri. Dan jika satwa atau tanaman yang terdapat di dalam hutan ini bersifat endemik atau langka, maka akan terjadi kepunahan. Sedangkan apabila spesies-spesies tersebut dapat menyelamatkan diri, maka kelangsungan hidup mereka akan terganggu karena habitat alaminya sudah tidak ada. Contohnya pada gambar ini ada harimau dan juga rusa yang keluar dari hutan, dan mereka akan pergi ke daerah yang ada di sekitar hutan atau daerah, contohnya ada daerah pemukiman di sini. Dan jika hal ini terus berlanjut tanpa ada penanganan yang serius, maka kepunahan spesies pun juga dapat terjadi. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sutri, bagus. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya mengenai ancaman selanjutnya itu juga dipengaruhi oleh faktor polusi, baik itu polusi udara maupun dari polusi air ataupun dari tanah itu sendiri. Mungkin lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya Wiwi Diwijayani. Kepada Wiwi Diwijayani, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Nah, berdasarkan poster yang kelompok kami yang buat, dapat kita lihat di sini, di mana polusi itu bisa kondisi polusi itu bisa seperti contoh pada ada kendaraan, seperti ada pabrik atau asap pabrik, di mana pencemaran udara itu, kondisi udara itu menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat seperti asap pabrik tersebut, sehingga bisa menyebabkan adanya keterancaman spesies yang ada pada lingkungan tersebut. Sehingga jika hal ini terus berlangsung terjadi, itu dapat mengganggu spesies-spesies yang ada pada lingkungan tersebut. Baiklah, untuk ancaman selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wiwi. Untuk penjelasan selanjutnya, untuk faktor selanjutnya yaitu mengenai ancaman yang diakibatkan oleh pengalihan lahan dari kawasan pemukiman perkotaan. Itu mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Hani, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk ancaman selanjutnya yaitu pengalihan lahan dari menjadi kawasan pemukiman atau perkotaan, di mana pengalihan lahan ini akan berdampak terhadap habitat dari spesies-spesies satwa, di mana akan menyebabkan terganggunya dan menyebabkan kehilangan habitat asli dari satwa tersebut. Selain itu, pengalihan lahan ini juga akan dapat mengakibatkan satwa-satwa atau spesies yang terdapat di habitatnya itu menjadi kehilangan sumber makanan, di mana ketika alam menjadi rusak, maka ketersediaan makanan tersebut menjadi tidak ada. Hal tersebut juga akan menyebabkan kepunahan terhadap satwa-satwa tersebut, karena ketika bahan makanan sudah tidak tersedia, maka akan banyak satwa yang akan kehilangan makanannya. Namun jika dengan makanan tersebut tidak tercukupi lagi, maka satwa tersebut akan menjadi lemah dan bisa menjadi punah pada akhirnya. Mungkin untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, baiklah, terima kasih pada rekan saya, Hani. Untuk faktor selanjutnya itu juga dipengaruhi oleh adanya interaksi spesies asing atau yang kita sebut dengan invasi spesies. Nah, mungkin lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya pada Nur Fadila, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu spesies asing invasif, yang merupakan spesies-spesies flora maupun fauna, termasuk mikroorganisme yang hidup di luar habitat alaminya, tumbuh dengan pesat karena tidak mempunyai musuh alami, sehingga secara mudah mempengaruhi habitat yang mereka invasi. Karakter spesies invasif antara lain dapat tumbuh dengan cepat, bereproduksi dengan cepat, memiliki kemampuan menyebar tinggi, memiliki toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan, dan kemampuan untuk hidup dengan jenis makan yang beragam. Contoh fauna invasif yaitu yang dapat dilihat pada poster, yaitu yang pertama ular sanca. Ular sanca merupakan spesies yang mempunyai habitat asli di Asia Selatan dan Tenggara. Ular ini memiliki nafsu makan yang besar sehingga dapat tumbuh mencapai 6 meter. Ular ini dianggap invasif karena mampu memangsa apapun termasuk mamalia endemik yang terancam punah. Contoh yang kedua yaitu ikan gabus, yang merupakan jenis ikan yang sering kita temui di perairan Indonesia karena habitat aslinya memang Asia. Namun ikan ini justru menjadi hewan invasif ketika diimpor ke Amerika Serikat sebagai peliharaan di akuarium. Ikan gabus yang tidak sengaja terlepas ke telaga, danau maupun sungai tidak memiliki pemangsa alami sehingga ikan ini terus melahap ikan asli dan mengancam keseimbangan ekosistem. Contoh flora invasif yaitu seperti Mikania migranta atau sumbung rambat, Acacia nilotica atau akasia, dan Mimosa pigra atau putri malu. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Fadila yang telah menjelaskan mengenai faktor spesies dari faktor invasi spesies. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai faktor limbah pabrik itu
Mungkin bisa dijelaskan oleh saya sendiri. Sebagaimana kita tahu, itu pabrik itu kan menghasilkan sebuah limbah. Baik limbahnya yang kita dapat lihat dari poster ini yaitu berupa asap, yang nanti asap itu akan mempengaruhi kualitas udara dari wilayah kan. Nah, udara itu akan menjadi tercemar dan makhluk atau organisme yang menghirupnya atau yang membutuhkan misalnya tumbuhan juga membutuhkan oksigen, itu juga mempengaruhi kadar dari oksigen itu. Nah, secara tidak langsung nanti faktor keberlangsungan hidup dari makhluk hidup tersebut. Jadi itu akan mengganggu keberlangsungan hidupnya. Nah, karena dia mengganggu keberlangsungan dari makhluk hidup itu, nanti akan juga mempengaruhi kepunahan atau menjadi faktor keterancaman terhadap spesies tersebut. Nah, selain itu, dapat kita lihat juga itu dari pabrik tersebut juga menghasilkan limbah, baik limbah sampah maupun limbah sampah yang cair, itu juga akan mengakibatkan terganggunya atau terancamnya keberlangsungan dari spesies itu. Nah, nanti juga bisa menyebabkan kepunahan dari spesies tersebut. Nah, mungkin untuk faktor selanjutnya itu dapat kita lihat itu adanya perburuan dan perdagangan. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan oleh rekan saya kepada Alifa Saskia Anjani dan Husnul Mufidah, disilahkan. Baik, terima kasih Syifa. Pada zaman sekarang ini, perburuan dan perdagangan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi, namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan, kosmetik, dan banyak lagi. Nah, dampak dari perburuan dan perdagangan satwa liar ini antara lain terjadinya kepunahan berbagai jenis hewan. Perburuan hewan liar digunakan untuk keperluan atau kepentingan ekonomi manusia dengan mengambil bagian-bagian tubuh hewan tertentu. Kebutuhan manusia semakin meningkat menyebabkan perburuan hewan semakin marak. Jika perburuan tidak terhentikan, lama-kelamaan kepunahan berbagai jenis hewan tidak dapat terelakkan. Selanjutnya, keseimbangan ekosistem terganggu. Perburuan hewan liar oleh oknum pemburu dapat menyebabkan keseimbangan terganggu. Jika hewan liar terus diburu akan terjadi kepunahan, maka ekosistem tidak seimbang karena hilangnya satu hewan dalam satu lingkungan. Selanjutnya, kurangnya konsumen tingkat tertentu. Apabila hewan punah akibat pemburuan liar, terdapat konsumen hilang dalam rantai makanan. Pada akhirnya dapat merugikan manusia, seperti ular yang diburu, maka populasi tikus yang memakan padi semakin banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul Mufidah. Pada Husnul, silakan. Baik, saya akan menambahkan mengenai dampak perburuan dan perdagangan. Yang selanjutnya itu penyempitan area hutan. Efek dari perburuan liar ini secara tidak langsung akan berdampak pada berkurangnya kualitas ekosistem di luar hutan. Lama-kelamaan area hutan itu akan semakin sempit. Yang selanjutnya itu adanya penyakit zoonosis, yaitu perburuan hewan liar sering dikonsumsi atau digunakan untuk obat. Namun banyak hewan yang memiliki penyakit zoonosis yang menular ke manusia. Misalnya ada seperti H5N1 atau flu burung. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alifa Saskia Anjani dan Husnul Mufidah. Mungkin untuk faktor selanjutnya yaitu ada penebangan liar atau deforestasi yang biasa kita kenal. Itu mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kepada Putih Khairun Najwa, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Syifa. Ancaman selanjutnya itu adalah penebangan liar. Penebangan liar sendiri merupakan penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaidah hukum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, hutan menjadi tempat tinggal bagi sejumlah makhluk hidup, seperti flora dan fauna. Jika hutan ditebang secara liar, akibatnya hewan akan kehilangan tempat tinggalnya. Apabila hal ini terus berlangsung, dikhawatirkan keanekaragaman hayati di hutan tersebut akan punah. Hewan-hewan pun akan kehilangan rumah. Demikian juga dengan berbagai macam tanaman yang biasa hidup di hutan. Bila tanaman tersebut ditebang secara liar, tanpa diketahui apa manfaatnya bagi lingkungan, maka akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan, serta menimbulkan bencana seperti longsor, banjir, dan lain sebagainya.
Maka bukan hal yang mustahil jika beberapa spesies akan mengalami kepunahan dari waktu ke waktu. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Najwa Amar. Nah, mungkin dapat kita lihat itu beragamnya banyaknya kegiatan yang menyebabkan suatu spesies itu menjadi terancam, dapat berasal dari faktor internalnya maupun eksternalnya. Nah, baik, banyaknya kegiatan manusia itu juga menjadi keterancaman terhadap suatu spesies. Selain itu, kita juga dapat lihat kan seperti yang tadi telah dijabarkan itu banyak disebabkan oleh kegiatan manusia. Namun itu biasanya alam juga menjadi salah satu faktor dari terancamnya terhadap suatu spesies. Misal pengaruh cuaca atau iklim ataupun misalnya pemanasan global itu sendiri. Nah, mungkin demikian beragamnya ancaman terhadap keberlangsungan spesies. Mungkin dari Uni dan rekan-rekan semua, apakah masih ada tambahan terkait dengan presentasi kita? Disilahkan. Izin menambahkan, Syifa. Baik, Sari, disilahkan Sari. Oke, terima kasih Syifa atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan teman-teman tadi, yaitu yang pertama, di sini dapat kita lihat ada jalan yang memisahkan dua areal, dan ini dapat dikatakan sebagai fragmentasi habitat. Misalnya jika ini terjadi dalam suatu kawasan yang, contohnya seperti kawasan hutan atau kawasan yang sebelumnya itu, yang alaminya itu dilakukan jalan di tengah-tengahnya, itu maka dapat mengakibatkan ancaman juga terhadap keberlangsungan spesies yang ada di dalamnya. Contohnya itu adalah hewan-hewan yang memiliki daerah jelajah yang luas, contohnya itu seperti harimau. Kemudian di sini juga ada gambar dari hewan yang dikurung ini dalam sangkar dan juga landak yang dijebak gitu, dan yang nantinya itu untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan tadi. Mungkin sekian tambahannya, dikembalikan kepada moderator. Baik, Sutri atas tambahan materinya. Mungkin dari rekan-rekan yang lainnya, apakah masih ada yang ingin tambahkan terkait dengan presentasi kita mengenai ancaman terhadap keberlangsungan spesies ini? Mungkin kalau jika ada tambahan, disilakan kepada rekan-rekan semua. Mungkin ditanyakan lagi, apakah masih ada tambahan terkait dengan presentasi kita hari ini, teman-teman semua. Mungkin jika tidak ada lagi saran ataupun tambahan terkait dengan bagaimana tadi? Cukup. Baiklah. Oh ya, baik, cukup. Jika sudah cukup, maka demikianlah presentasi kami mengenai pembuatan poster terkait dengan ancaman terhadap mengenai bagaimana kami cara membuat dari poster ini dan bagaimana cara kami memaparkan hasil dari poster yang kami buat. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Deoni dan rekan-rekan semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.